KPU tidak boleh membuat aturan seperti ini karena aturan itu sudah jelas di undang-undang. Pertanyaannya adalah kenapa KPU mengeluarkan peraturan ini? Ketika ada gugatan terhadap ijazah Gibran, ketika ada gugatan terhadap ijazah Jokowi, kenapa KPU melakukan ini? Apakah KPU ditekan dan lain sebagainya? KPU seolah-olah membuat suatu regulasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Padahal regulasi yang dibuat KPU itu sesuatu yang sudah tercantum di undang-undang dan tidak perlu lagi dibuat regulasi. Karena regulasi ini akan memperpanjang birokrasi jadinya. Sesuatu yang jelas kok kemudian tiba-tiba diatur lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya, yang perlu kita bahas, yaitu yang terkait dengan peraturan KPU yang mengecualikan syarat presiden dan wakil presiden atau syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang dikecualikan dari publik, dari keterbukaan informasi publik. What happened? Ada apa? Kemudian apakah KPU dalam tekanan atau ada intervensi kekuasaan? Karena menarik jadinya. Kok bisa informasi ini dikecualikan? Padahal kita pahami bahwa informasi tentang presiden dan wakil presiden itu tidak boleh dikecualikan karena itu terkait dengan jabatan publik. Ngapain lagi dikecualikan? Kok ada peraturan seperti itu yang menurut saya kita patut mempermasalahkan dan mencurigainya. What happened? Ada apa? Begitu saudara sekalian ya. Oke, coba kita bacakan. Karena begini. Ada dua hal. Pertama, rencana Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengajukan permasalahan sengketa informasi ke KIP, Komisi Informasi Publik. Salah satunya adalah informasi tentang syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk tentu Jokowi pada waktu itu. Itu satu. Dan yang kedua adalah terkait dengan penggunaan dokumen itu untuk presidential election. Karena seperti yang dikatakan mantan Wakapolri Ugroseno, bikin ijazah palsu itu nggak ada masalah, ya. Sepanjang cuma ditempel di dalam kamar rumah saja. Wah, Refli Harun lulusan Harvard University, tapi ditempel di rumah aja, tidak dibawa, tidak di-spill kemana-mana, nggak ada masalah. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal tertentu, apalagi untuk mendaftar ke jabatan publik, nah itulah permasalahannya. Kok tiba-tiba sama KPU dikecualikan informasi ini untuk dibuka ke publik? What happened? Ada apa? Menarik ini ya. Kita bacakan ya, sobat era sekalian, peraturan KPU-nya. Ini ada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan ya. Menimbang ya bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Umum nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Mengingat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini soal syarat ya. Ketiga, informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dikecualikan selama jangka waktu 5 tahun kecuali
pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Keempat, menetapkan lembar pengujian konsekuensi nomor 1 tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2025. Baru saja ya. Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Muhammad Afifuddin yang dulunya menjadi Ketua Bawaslu. Dia lagi. Allahu Akbar ya. Jadi sahabat sekalian, ingin saya katakan bahwa ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa undang-undang mengecualikan itu untuk pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jadi jelas persyaratan wakil presiden dan persyaratan menjadi presiden atau calon presiden dan calon wakil presiden itu berkaitan dengan jabatan publik. Ngapain lagi dibuat peraturan seperti ini? Jadi saya paham ya, maksudnya peraturan ini kemudian akan menjadi benteng, barrier untuk kemudian apa istilahnya ya, mempersulit untuk permintaan data dan informasi tersebut. Padahal itu adalah data atau informasi publik yang wajib diketahui oleh publik. Sebagai contoh misalnya Gibran sekarang kan ada Gibran nih ya, ada Gibran Rakabuming Raka yang digugat. Ini konteksnya bisa Jokowi bisa Gibran. Lalu KPU nanti diminta untuk menunjukkan persyaratan-persyaratan Gibran tersebut atau diminta. Lalu dengan dalih bahwa tidak ada izin dari Gibran dan kemudian ditutup dalam 5 tahun ya kan, sehingga tidak bisa dibuka kemana-mana, maka KPU akan menolak itu. Padahal yang diminta adalah terkait dengan jabatan publik. Saya nggak bisa habis pikir. Gimana coba dia mengelaknya? Kan yang namanya pengecualian yang dia sebutkan ini adalah pengecualian yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP. Jadi Undang-Undang KIP pasal 17 atau pasal 18 bisa dilihat ya. Pengecualiannya ada di sana. Dengan adanya pengecualian tersebut, maka ada informasi yang dikecualikan. Tetapi pengecualian itu tidak berlaku kalau terkait dengan dua hal tadi. Izin dari yang bersangkutan, persetujuan, atau itu terkait dengan jabatan publik. Jadi sudah jelas peraturan ini tidak perlu disahkan, tidak perlu dibuat karena bertentangan dengan undang-undang. Jelas cetowelo-welo, ya kan? Jadi memang kelihatannya sesuai dengan undang-undang bunyinya kan tadi memuat pengecualiannya. Tapi ini justru menjadi benteng barrier seolah-olah kalau Anda mau mendapatkan informasi itu, ya Anda harus dulu meminta bla 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 dan lain sebagainya. Jadi ini pertanyaannya adalah kenapa KPU mengeluarkan peraturan ini? Ketika ada gugatan terhadap ijazah Gibran, ketika ada gugatan terhadap ijazah Jokowi, kenapa KPU melakukan ini? Apakah KPU ditekan dan lain sebagainya? Kan ini menarik saudara sekalian untuk kita kaji lebih jelas, lebih dalam. Tapi apapun yang terjadi, walaupun ada peraturan ini, maka KPU tidak berhak untuk menutup informasi mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dari publik. Karena undang-undang mengatakan informasi ini informasi yang tidak lagi dikecualikan. Karena pengecualiannya sudah hapus karena ini terkait dengan jabatan publik. Karena itu KPU tidak boleh menghalang-halangi dan tidak boleh KPU kemudian melanggar undang-undang. Jangan sampai dibalik orang yang men-spill riwayat Gibran tiba-tiba yang dikriminalkan. Enggak, karena KPU tidak boleh membuat aturan seperti ini. Karena aturan itu sudah jelas di undang-undang. Jangan sampai ketua KPU digeruduk rakyat kayak Sahroni, Uya dan Eko. Ya jangan sampai lah. Kemudian masyarakat penduduk mana yang mengizinkan rahasia latar belakang pendidikan calon pemimpin negaranya. Ini nggak paham ya, tidak paham mengenai undang-undang. Jadi sahabat era sekalian, ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik dan undang-undang itu ya mengatakan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan seseorang itu
tidak lagi menjadi ranah privat atau ranah pribadi kalau itu digunakan atau terkait dengan jabatan publik. Jadi yang kita tanyakan ini adalah ijazah yang digunakan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ijazah yang digunakan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Bukan ijazah Gibran dan Jokowi di ranah privat, di ranah publik. Karena ada permasalahan, makanya kemudian ditanyakan. Masa di Republik ini menanyakan saja tidak boleh, ya kan? Pemimpin itu harus transparan sepanjang dia menjadi pemimpin. Tapi kalau dia cuma jadi kepala rumah tangga doang, ya kita tidak bisa mengutak-atiknya. Jadi yang kita tanyakan adalah riwayat pendidikan mantan presiden dan riwayat pendidikan wakil presiden. Kebetulan dari keluarga yang sama. Itu kan masalahnya. Salahnya sendiri. Toh juga Bahlil dipertanyakan dan akhirnya gelar doktornya kan dicabut begitu ya. Begitu Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, ini tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka. Saya bicara mengenai undang-undang keterbukaan informasi publik yang mau disimpangi oleh KPU, seolah-olah KPU kemudian membuat suatu regulasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Padahal regulasi yang dibuat KPU itu sesuatu yang sudah tercantum di undang-undang dan tidak perlu lagi dibuat regulasi. Karena regulasi ini akan memperpanjang birokrasi jadinya. Ya kan? Sesuatu yang jelas kemudian tiba-tiba diatur lagi ya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.